Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, video ini akan membahas mengenai PD persamaan diferensial Bernoulli. Jadi PD Bernoulli ini masih ada kaitan dengan PD linear yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, langsung aja. Jadi persamaan diferensial Bernoulli itu bentuk umumnya adalah seperti pada persamaan satu ini. dy per dx ditambah pxy sama dengan qx kali y pangkat n. Ini kalau Anda ingat bentuk umum PD linear yang dibahas pada video kemarin, pada pertemuan kemarin, mirip kan ya, hanya saja kemarin itu di sininya y nya pangkatnya cuma 1. Oke, jadi ini bentuknya mirip dengan PD linear. Nah, ini perhatikan, jika dalam persamaan satu ini nilai n nya ini 0, berarti PD ini jadi PD linear. Begitu juga kalau y nya itu juga pangkatnya 1. Oleh karena itu dalam topik ini kita hanya membahas kalau n nya itu 2 atau lebih. Oke, contoh PD Bernoulli sama sih, untuk ngecek apakah dia Bernoulli atau tidak sama kayak yang linear kemarin. Jadi kita paksa biar ruas kiri itu bentuknya dy per dx ditambah sesuatu nanti sama dengan sesuatu. Nah, nanti kita lihat apakah yang di ruas kiri itu bisa dinyatakan dalam fungsi x saja kali y atau tidak. Contohnya yang ini. Jadi kita punya persamaan 2 x dy ditambah y dx sama dengan x pangkat 3 y pangkat 6 dx. Lah, ini buktikan bahwa dia PD Bernoulli. Berarti mau nggak mau kita harus memaksa PD nomor 2 ini biar ruas kirinya itu ada suku dy per dx. Lah, caranya bagaimana? Berarti kedua ruas kita bagi dengan dx. Kita bagi dengan x kali dx. X dibagi ini habis, berarti tinggal dy per dx. Ini jadi dx nya habis, tinggal y per x. Yang ini x nya habis, tinggal 2, berarti x pangkat 2 y pangkat 6 dx nya hilang. Jadi kita bisa menyatakannya dalam bentuk seperti ini, yang mana jelas terlihat bahwa px nya itu 1 per x, qx nya itu x kuadrat, dan n nya itu sama dengan 6, dan dia merupakan PD Bernoulli. Cukup mudah bukan? Bisa dipahami pasti. Nah, terus sekarang kita masuk ke solusi. Ternyata solusi PD Bernoulli itu sangat berkaitan erat dengan solusi PD linear. Jadi coba kita perhatikan. Ini adalah PD Bernoulli dari bentuk umum tadi. Kalau kita bagi kedua ruas dengan y pangkat n, ruas kanan hanya tersisa qx. Ruas kiri setiap sukunya dibagi dengan y pangkat n, berarti ini dikalikan y pangkat min n, ini menjadi y pangkat 1 min n gitu. Dengan demikian, misalkan kita mengganti y pangkat 1 min n itu dengan variabel lain, misalkan v, dan nanti ini bisa bagaimana bisa hilang, maka kemungkinan besar ini nanti bisa menjadi PD linear. Dan memang benar, caranya menyelesaikan PD Bernoulli itu adalah kita menggunakan transformasi v sama dengan y pangkat 1 min n. Kalau kita melakukan transformasi ini, PD4 akan menjadi PD linear, tetapi variabel terikatnya tidak lagi y, akan tetapi v. Oke, kita langsung aja. Oke, nah kita coba aja, misalkan ya, ini kita punya PD nomor 5 seperti ini. Kita cek dulu dia PD Bernoulli atau bukan. Nah, pada nomor 5 ini bisa kita ubah dengan menjadi seperti ini. Kita masukkan, terus kita pindah ruas, jadi tinggal dy per dx y sama dengan x y pangkat 3. Ternyata dia merupakan PD Bernoulli dengan px nya 1, qx nya x, n nya 3. Oke. Selanjutnya kita gunakan transformasi v sama dengan y pangkat 1 min n. Jadi semua bentuk v di sini, jadi semua bentar. Tapi kalau mau memakai ini, kita harus mengubah dulu biar bentuk nomor 6 itu keluar y pangkat min 3 nya. Jadi akan tetapi 6 sama 6 kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk seperti pada persamaan 4. 4 seperti apa? 4 seperti ini. Nah, ini biar keluar y pangkat 1 min n nya itu keluar dulu.
Oke, caranya bagaimana? Caranya kita kalikan kedua ruas dengan faktor y pangkat min n. Jadi kedua ruas kita bagi dengan y pangkat min 3, sehingga diperoleh y pangkat min 3 dy per dx ditambah y pangkat min 2 sama dengan x. Nah, kemudian kita gunakan transformasi v sama dengan y pangkat 1 min n nya 3, berarti 1 pangkat y pangkat 1 min 2, y pangkat min 2. Nah ini ya v nya. Jadi nanti setiap ketemu y pangkat min 2 kita ganti dengan v. Terus kalau v nya itu y pangkat min 2, berarti dv per dx nya itu min 2 y pangkat min 3 dy per dx. Akibatnya ini ada di sini padahal ada suku y pangkat min 3 dy per dx. Berarti kalau gitu kalau dv per dx itu min 2 y pangkat min 3 dy per dx. Akibatnya kalau y pangkat min 3 dy per dx saja itu setara dengan min setengah dv per dx. Jadi suku ini jadi min setengah dv per dx, suku ini jadi v, ini tetap x. Nah ini kalau kita ubah jadi seperti ini, kemudian kita kalikan min 2 semuanya menjadi dv per dx min 2v sama dengan min 2x. Ternyata ini jadi persamaan 8 ya. Persamaan 8 ini merupakan PD linear yang kayak kemarin. PD linear dengan variabel terikatnya itu v dan variabel bebasnya itu x, dan px nya itu min 2. Oke, setelah kita punya PD linear, berarti kita bisa mengerjakan ini dengan menggunakan metode mengerjakan mencari solusi PD linear yang telah kita bahas minggu kemarin. Caranya kita cari faktor integrasinya. Faktor integrasinya itu berarti e pangkat integral px diketemukan e pangkat min 2x. Kemudian kita kalikan kedua ruas di persamaan 8 ini dengan faktor integrasi tersebut. Kita peroleh persamaan e pangkat min 2x dv per dx min 2v e pangkat min 2x sama dengan min 2x e pangkat min 2x, yang mana ini merupakan PD eksak. Kita selesaikan dengan metode pengelompokan variabel, kita peroleh solusi v e pangkat min 2x sama dengan ini kita integralkan dengan integral parsial. Ketemunya x pangkat min 2x e pangkat min 2x ditambah setengah e pangkat min 2x plus c. Jika kedua ruas kita kalikan e pangkat 2x, berarti ini tinggal v, sini x ditambah setengah ditambah c e pangkat 2x. Ini adalah solusi implisit. Setelah solusi implisit untuk menyelesaikan PD nomor 8. Untuk mencari solusi yang kita cari, v ini harus kita ubah dalam bentuk variabel terikat y. Padahal v tadi itu kan y pangkat min 2, berarti ini menjadi y pangkat min 2 sama dengan x ditambah setengah tambah c e pangkat 2x, atau 1 per y kuadrat ditambah sama dengan x ditambah setengah ditambah c kali e pangkat 2x. Nah itu yang pertama. Terus yang lanjut ya, contoh yang kedua, kita punya persamaan ini seperti ini. Kita cek dulu apakah dia Bernoulli atau bukan. Caranya seperti tadi, kita paksa ada suku dy per dx. Ternyata setelah kita uraikan, bentuk yang kita peroleh itu bukan merupakan persamaan Bernoulli. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita harus ubah dulu. Kita harus periksa kembali, jangan-jangan variabel terikatnya bukan y, jangan-jangan posisinya terbalik, x sebagai variabel terikat, y-nya sebagai variabel bebas. Oke, jadi kita ulang lagi proses pemeriksaan kita tadi dengan cara kita paksa persamaan 11 agar muncul bentuk dx per dy. Nih, dx per dy. Ternyata setelah diuraikan, persamaan 11 bisa kita ubah menjadi persamaan 12, yaitu dx per dy ditambah 3 per yx sama dengan x pangkat 4, yang mana ini merupakan PD Bernoulli dengan n-nya sama dengan 4, py-nya sama dengan 3 per y, dan ky-nya sama dengan 1. Oke, untuk mencari penyelesaian berarti kita ubah dulu dia, kita ubah sebelum ditransformasikan dengan cara mengalihkan dengan kedua faktor dengan x pangkat min 4. Jadi kita bagi dengan x pangkat min 4 kedua ruas kita bagi dengan x pangkat min 4,
sehingga diperoleh X pangkat min 4 dx per D dan seterusnya. Sehingga kemudian kita transformasikan, kita gunakan tadi, kalau tadi variabel terdekat kan Y, transformasinya itu V sama dengan Y pangkat 1 min N. Karena ini variabel terdekatnya X, berarti transformasinya itu V sama dengan X pangkat 1 min N, X pangkat. Jadi kita transformasikan V sama dengan X pangkat min 3. Kalau V nya X pangkat min 3, berarti dV per dy nya itu min 3 X pangkat min 4 dx per dy. Akibatnya kalau ada X pangkat min 4 dx per dy dapat kita ubah menjadi bentuk min sepertiga dV per dx. Jadi persamaan 13 kalau kita ubah ke dalam bentuk VV semua menjadi min sepertiga dV per dx ditambah 3 per Y kali V sama dengan 1. Kalau kita kalikan min 3 kedua ruas, sehingga diperoleh dV per dx min 9 per YV sama dengan min 3. Yang mana ini persamaan 14 ini merupakan PD linear dengan variabel terikatnya V, variabel bebasnya Y, dan PY nya itu min 9 per Y. Untuk mencari solusi PD linear ini kita harus mencari faktor integrasinya, yaitu E pangkat, ini E pangkat ya, eksponen itu maksudnya E pangkat integralnya PY, berarti ketemunya Y pangkat min 9. Kemudian kita kalikan ke persamaan 14, kita kalikan kedua ruasnya dengan Y pangkat min 9 sehingga diperoleh PD ini yang merupakan PD eksak. Karena dia eksak, kita bisa menyelesaikan dengan persamaan metode pengelompokan variabel sehingga diperoleh solusinya Y pangkat min 9V, ini yang luas kanan pakai integral biasa, sama dengan min 3 per 8 Y pangkat min 8 plus C. Oke, langkah selanjutnya adalah tinggal mengembalikan persamaan dalam Y dan X dengan menggunakan fakta bahwa V sama dengan X pangkat min 3 sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mau menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli, kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk persamaan diferensial linear, kemudian kita cari faktor integrasinya sehingga dia menjadi persamaan diferensial eksak, baru dicari solusinya. Berarti untuk mencari penyelesaian PD Bernoulli, Anda harus memahami PD eksak, PD linear, dan juga PD Bernoulli itu sendiri. Demikian materi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.